Di sana ada step-step, langkah-langkah setan untuk menguasai manusia. Ada 6 langkah. Ya. Langkah yang pertama adalah yas'a ayyukaffira al-insan wa yaj'alahu ayyushrika billah. Yang pertama, step yang pertama, marhala yang pertama, setan ini mau menjadikan manusia itu kafir, murtad, ya. Kemudian juga menjadikan manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang jahil, kepada orang-orang yang ilmunya sedikit, mudah sekali ngalap berkah kepada mayit, mudah sekali terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena syahadat dia asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah gak dipenuhi syarat-syarat syahadat, gak dipenuhi rukun-rukun syahadat. Nah, sehingga dia terjatuh. Kemudian kalau tahap pertama ini gagal, dia naik ke derajat berikutnya, yaitu marhalatul bid'ah. Dikafirkan gak bisa, dijatuhkan dalam syirik gak bisa, akhirnya dijatuhkan ke langkah berikutnya, biar dia terjatuh dalam kebid'ahan. Ya. Kalau orang sudah terjatuh dalam perbuatan bid'ah, dia mengira diri dia paling benar. Dia gak akan mau dinasihati karena dia mengira di atas dalil. Ya. Sampai dia ngerasa bahwasanya dia sudah pas ibadahnya. Ya. Orang pelaku maksiat, orang pacaran, pezina, pemabuk, ya, pemakan riba, coba tanya ke mereka, kamu ngerasa nggak kalau kamu sudah berbuat maksiat? Kamu ngerasa nggak kalau kamu makan uang haram? Kamu ngerasa nggak kalau kamu sudah terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan Allah? Pasti mereka bilang, iya, tapi nunggu nanti saya tobat. Ngerasa? Ya. Iya, saya makan uang haram memang, tapi gimana gak ada pekerjaan lain, ya. Iya, saya berbuat zina, habis istri gak bisa melayani saya dengan baik. Pintu-pintu jebakan iblis. Coba. Demikian rahman wa rahimakumullah. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, dinasehati bahwasanya kamu sudah berbuat bid'ah, melakukan amalan yang tidak diajarkan Rasulullah, dia akan marah kepada kita. Ya, bahkan mengatakan kita orang yang ekstrem, orang yang keras, orang yang kaku, ya, dijuluki dengan julukan-julukan yang sangat tidak pantas untuk saudaranya sebagai pelaku sunnah. Nah, ini kalau sudah terjatuh dalam kebid'ahan, bagaimana jebakannya coba? Sangat dahsyat, ya, untuk menjatuhkan mereka ke dalam marhalah bid'ah. Kemudian jika marhala 1 gagal, marhala 2 gagal, masuk marhala ketiga. Iblis pasukannya lebih banyak mengeluarkan tenaga, lebih banyak menguras jerih payahnya iblis. Yang ketiga, apa? Memasukkan manusia ke dalam kemaksiatan, yaitu dosa besar. Menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar. Ya. Nah, dia masya Allah ahlul ilm, tahu ilmu. Usaha dikafirkan sama iblis gagal, usaha dimasukkan bid'ah gagal. Ya. Ini rahimani wa rahmatullah digagalkan. Ya. Kemudian ketika mulai masuk dosa besar, dia bisa terjerumus, bisa saja terjerumus. Ya. Ya, bisa saja terjerumus. Karena apa? Saat dia bentengnya, penjaganya sudah lagi lalai, lengah, ngantuk, lubangnya, ya, pintunya sudah semakin besar, asap-asapnya sudah disemburkan, saat itulah iblis dan pasukannya masuk dan akhirnya mampu
menjadikan orang yang tadinya menuntut ilmu terjatuh dalam dosa besar. Nah, jika tahap 1, 2, 3 gagal, masuk dalam tahap berikutnya. Iblis menipu manusia untuk terjatuh dalam dosa kecil, ya, dengan menghiasi dosa-dosa kecil dengan sesuatu yang indah, dengan mengentengkan dosa kecil, ya. Ini sering terjatuh. Bahkan kita juga terjatuh. Dosa kecil inilah yang kita sering banyak terjatuh. Dari lisan kita, dari mata kita, tangan kita, kaki kita, ya. Nah, terjatuh, gak selamat, ya, kecuali yang Allah jaga. Tetapi perlu diketahui, dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar. 1, jika dosa kecil dilakukan terang-terangan. Kita ambil contoh, ada seseorang yang masih jomblo, hobinya onani. Permisi, hobinya onani. Kemudian esok harinya cerita, wallah tadi malam saya onani, katanya. Pakai alat ini, katanya. Enak sekali, coba ente coba. Terang-terangan coba. Tidak tahu malu sudah. Lah ini sudah bisa berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, dosa kecil menjadi dosa besar tatkala dosa kecil ini diulang-ulang. Habis onani, ulangi lagi lah. Seminggu lagi, seminggu sekali, 1 kali onani. Soalnya belum mampu nikah, katanya. Nah, akhirnya jadi dosa besar. Nah, hukumnya onani apa? Halal atau haram? Ada yang halal. Kalau yang melakukan onani istri Anda sendiri, ya, bukan pakai tangan wanita lain, tangan istri Anda, misalkan, ya. Kemudian yang berikutnya, jika dosa kecil ini dia mengentengkan dosa tersebut, dientengkan, besok tobat lagi lah, ya. Sebagaimana datang dari Ibnu Mas'ud, bagaimana kondisinya orang yang beriman terhadap dosa kecil. Apa kata dia? Kal jabal sayaqa'u alaih. Seperti apa? Seperti gunung besar mau menimpa kepalanya. Itu kalau mau melakukan dosa kecil, mereka ini seperti itu kondisinya. Kalau orang yang imannya lemah, apa? Kadzubab yamurru fawqa anfih. Seperti seekor lalat hinggap di hidungnya, minggir, dihinggap enteng. Nah, ini bisa berubah menjadi dosa besar. Ini marhala yang keberapa? Keempat. Jika ini gagal, 4 gagal, masuk kelima. Apa kira-kira yang kelima? Pinter memang iblis ini. Dia masuk dari sisi perkara-perkara yang mubah. Manusia disibukkan dengan perkara yang mubah. Ayo sekali-kali goes dari situ Bondo sampai Jember. Olahraga, silahkan, mubah. Goes mubah. Tapi berapa jam habis waktunya untuk main-main? Disibukkan dengan perkara yang mubah. Mubah kok, ngobrol juga mubah. Ya, ngobrol mubah sampai begadang, nggak dapat sholat subuh. Ya. Sebagaimana kaidah usul fiqh, asy-syai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah, namanya mubah boleh. Jika melewati batasannya, jika melewati hududnya, batasan-batasannya, mubah ini akan berubah hukumnya dari hukum sebaliknya. Imma makruh, imma haram. Ya. Nah, makanya perkara mubah silahkan, tapi ingat ada batasannya. Jangan terlalu berlebihan dengan perkara, disibukkan dengan perkara yang mubah-mubah yang dibolehkan. Ya, jebakan keberapa ini? Kelima. Jebakan yang terakhir. Gagal-gagal semua. Sekarang ini mau dijadikan jebakan yang lebih
Artinya imannya orangnya kuat, dan iblis dengan susah payah masuk dari pintu yang ini. Apa? Dia mendahulukan amalan yang mafdhul dibanding amalan yang afdal minhu. Ini ada amalan yang fadil, ada amalan yang lebih utama. Ini ada amalan yang derajatnya lebih rendah. Dia menyibukkan dirinya dengan amalan yang lebih rendah, dan amalan yang lebih bagus yang dia sebenarnya bisa melakukannya ditinggalin. Pilih yang ini, coba. Cerdas kan iblis. Ya. Subhanallah, ya. Ini kalau kita nggak mawas diri, iman kita lagi lemah, tinggal diperhitungkan saja jebakan mana yang akan dipasang oleh iblis.